Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pembelajaran sains di MI atau SD yang terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang konsep dasar bumi dan jagat raya. Bumi merupakan bulatan kecil yang dikenal sebagai suatu planet anggota dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Bumi sendiri juga merupakan tempat tinggal manusia, sedangkan jagat raya atau alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi termasuk tenaga dan radiasi. Jagat raya sendiri tidak dapat diukur dan batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas oleh manusia. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi di jagat raya. Akan tetapi, secara lebih mendalam, semua yang ada di jagat raya masih merupakan rahasia yang sama sekali belum terungkap. Mengapa kok belum terungkap? Karena tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia dalam mengungkap rahasia alam semesta masih terbatas. Berkaitan dengan pengembangan pendidikan anak sekolah dasar yang di dalamnya juga meliputi dimensi pengembangan sains, maka penyampaian informasi dan kemampuan dalam memahami tentang bumi dan jagat raya juga sangat penting disajikan, sehingga materi bumi dan jagat raya juga perlu dipahami oleh anak sekolah dasar. Ada beberapa konsep dasar dan pengungkapan tentang bumi dan jagat raya yang dapat diberikan kepada anak sekolah dasar. Di antaranya yaitu tentang usia bumi yang sudah jutaan tahun lamanya. Bumi memiliki usia sekitar 4,54 miliar tahun. Usia ini ditentukan melalui penanggalan radiometrik meteorit dan sesuai dengan usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan dan sampel dari bulan. Yang selanjutnya yaitu tentang isi dan struktur bumi yang terdiri dari berbagai batuan dan mineral. Lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan dan mineral yaitu disebut litosfer. Batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang selanjutnya yaitu Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hoir, NIM T2019-4126. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan proses yang dituntut atau dikembangkan. Sejumlah keterampilan proses yang dikuasai dan ditargetkan dalam konteks penguasaan topik-topik tema bumi dan jagat raya, diantaranya ada 6, yakni keterampilan mengamati. Kedua, keterampilan mengelompokkan. Yang ketiga, keterampilan mengkomunikasikan. Yang keempat, keterampilan menggunakan angka atau hitungan. Yang kelima, keterampilan menyimpulkan atau inferensi. Yang keenam, keterampilan memprediksi atau memperkirakan. Salah satunya di antara yang keenam tadi yaitu keterampilan mengamati. Sejumlah keterampilan proses yang dituntut diantaranya mengidentifikasikan berbagai jenis bebatuan dan mineral berdasarkan warna, benda, dan kepadatannya. Yang selanjutnya mengenali sejumlah nama dari fenomena cuaca yang ada. Selanjutnya adalah keterampilan mengelompokkan, yaitu mengelompokkan berbagai batu-batuan yang diperoleh di sekitar anak, mengelompokkan berbagai variasi bentuk awan berdasarkan beberapa kategori yang dapat diamati oleh anak. Yang selanjutnya adalah keterampilan mengkomunikasikan, yaitu menjelaskan perputaran bumi secara alamiah, menjelaskan berbagai variasi untuk bentuk awan yang diobservasikan selama 1 hari hingga 1 minggu. Selanjutnya adalah keterampilan menggunakan angka atau hitungan, yakni menghitung dengan jari beberapa batuan kecil. Yang kedua, mengurutkan koleksi batuannya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, keterampilan memprediksi, yaitu anak-anak diajak memperkirakan atau menduga keadaan cuaca untuk esok hari atas pengamatan cuaca pada hari ini. Selanjutnya adalah memperkirakan ukuran dinosaurus sebesar apa melalui membandingkan dengan foto gajah
dan foto dinosaurus. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhratun Nisa, NIM T 2019-4135. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi pembelajaran. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, tampilkanlah materi mulai dari yang paling konkret menuju yang paling abstrak. Hal ini memiliki pengertian materi yang mudah dieksplorasi dapat dijangkau oleh panca indera, baik melalui visual maupun peradaban, diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengenalan konsepnya. Untuk memahami konsep hujan, misal hujan gerimis, dalam beberapa kesempatan siswa disuruh melihat hujan gerimis melalui dari jendela. Maka dari situ baru anak diminta memberikan pengertiannya sendiri di bawah bimbingan guru. Kemudian yang kedua, penyajian materi dimulai dari yang sederhana, kemudian berangsur-angsur menuju yang lebih kompleks. Seperti contoh, untuk mengenali isi bumi dapat dimulai melihat dari globe atau atlas atau peta. Kemudian yang ketiga, kembangkan materi mulai dari yang dekat dengan anak menuju ke yang lebih jauh. Seperti contoh, untuk mengetahui lebih jauh materi tentang berbagai jenis batuan. Perkenalan anak dapat dengan mengenal batu kerikil yang terdapat di halaman sekolah atau anak dengan membawanya sendiri dari rumah masing-masing. Dan setelah itu menuju pada berbagai jenis batuan yang lebih luas dan beragam jenisnya. Berdasarkan cangkupan materi dalam bidang kajian bumi dan alam raya, ruang lingkup materi yang dapat dijadikan bahan rujukan dan diperkenalkan kepada siswa MI diantaranya adalah yang pertama, materi yang terkait dengan pengenalan permukaan bumi, yaitu meliputi 1. Pengenalan bumi yang saat ini sedang kita alami, meliputi pengetahuan tentang keluasan, kedalaman, dan sebagainya. Kemudian yang B, pengetahuan terkait dengan tahapan perubahan permukaan bumi. Kemudian yang C, pengetahuan yang terkait dengan kepadatan dan kerapatan perubahan permukaan bumi. Kemudian yang D, pengetahuan terkait dengan gempa bumi, baik pengenalan penyebabnya, pengenalan alat ukur yang dikenal dengan seismograf dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan gempa. Kemudian yang ke E, pengetahuan tentang gunung berapi, baik ciri-cirinya, penyebab-penyebab terjadinya, akibat-akibatnya, serta contoh-contoh dari gunung berapi. Dan yang F, pengenalan berbagai jenis bebatuan serta berbagai jenis mineral. Kemudian yang G, pengetahuan yang terkait dengan parade kehidupan, misalnya seperti cerita tentang bebatuan, fosil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, materi yang terkait dengan atmosfer bumi dan cuaca. Ada 5 poin. Yang A, pengenalan tentang air di atmosfer bumi, seperti kegunaannya bagi kehidupan. Kemudian yang B, pengenalan kepadatan dan kondensasi air. Kemudian yang C, pengetahuan terkait pengenalan alat-alat untuk mengamati cuaca atau musim. Kemudian yang D, pengenalan kekerasan musim. Kemudian yang E, pengenalan musim masa depan, misalnya berbagai jenis musim, panas, semi, dingin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah materi yang terkait dengan dunia luar bumi, yaitu meliputi yang pertama, pengenalan matahari. Di sini meliputi waktu terbit, waktu tenggelam, akibat-akibat dan peran matahari dalam kehidupan manusia. Kemudian yang B, pengenalan sistem tata surya. Kemudian yang C, pengenalan planet-planet. Yang D, pengenalan meteor atau benda angkasa yang meluncur di angkasa luar atau masuk ke dalam atmosfer yang menyala karena gesekan udara. Pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai ke permukaan bumi, dan bila bersisa benda itu jatuh sebagai meteoroid. Kemudian yang E, pengenalan komet, benda angkasa yang beredar
mengelilingi matahari bercahaya seperti bintang. Kemudian yang F, pengenalan bintang. Benda langit terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama akan tampak pada malam hari. Kemudian yang G, pengenalan satelit. Bintang yang mengintari bintang lainnya yang lebih besar. Contohnya yaitu ialah satelit bumi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maka akan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hasani, NIM T 20194142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sudut atau area belajar yang fokusnya bumi dan jagat raya. Pengembangan sains pada anak usia dini dalam memperkenalkan bumi dan jagat raya dapat dilakukan dan difasilitasi salah satunya melalui penciptaan sudut atau area belajar yang berkaitan dengan topik atau bahan kajian yang ingin dipromosikan atau diperkenalkan kepada anak. Tetapi dari sisi tujuan dan kemampuan yang harus dicapai, sudut atau area belajar yang dikembangkan hendaklah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang relevan dengan cakupan konsep dasar dari bidang pengembangan yang sedang dikembangkan. Di antara tujuan-tujuan yang seharusnya dikomodasi dalam mengembangkan sudut atau area belajar bumi dan jagat raya, hendaknya sudut atau area tersebut dapat memberikan kesempatan pada anak untuk dapat, yang pertama, kesempatan untuk mengamati dan mencatat bayangan dirinya pada rentang waktu tertentu. Yang kedua, kesempatan dalam membuat berbagai ilustrasi perubahan cuaca pada kertas yang dapat ditempel pada dinding sudut atau area. Yang ketiga, keleluasaan membaca dan mengeksplorasi globe dan mengetahui mana daratan, mana air, serta di mana ia tinggal dan berada. Jika semua kebutuhan untuk mengembangkan sudut atau area belajar bumi dan jagat raya tersebut telah teridentifikasi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duiza Murtafiah, NIM T 20194145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan bulletin board atau mading. Mading merupakan singkatan dari majalah dinding. Mading ini merupakan salah satu media komunikasi yang ditempel di dinding. Karena informasi yang ditempelkan merupakan informasi penting seputar sekolah ini ditempel di dinding, maka tidak memakan banyak biaya. Selain itu juga dapat dibuat oleh siapa saja yang memiliki keinginan atau keahlian dalam membuat mading. Pada umumnya, informasi yang disertakan di dalamnya berupa naskah, artikel, atau rubrik tertentu. Dapat juga berupa ketikan atau tulisan tangan, gambar berseri, dan bentuk kreativitas lainnya. Fungsi mading: 1. Sebagai sarana informasi. 2. Sebagai media hiburan. 3. Sarana untuk menjaga kekeluargaan dari anggota kelompok tertentu. 4. Meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca. 5. Menciptakan sikap kritis terhadap masalah yang ditentukan, terutama masalah seputar proses belajar mengajar di sekolah. 6. Meningkatkan wawasan akan keadaan sekolah yang dapat berguna bagi murid baru. 7. Menumbuhkan kebiasaan membaca. C. Isi mading. Isi mading diantaranya: 1. Logo. 2. Judul. 3. Edisi. 4. Salam redaksi. 5. Susunan redaksi. 6. Berita utama. 7. Artikel. 8. Opini.
9. Pojok mading. Ke-10 tambahan berupa komik, puisi, pantun, ilustrasi atau lain sebagainya. 11. Hiasan dinding. D. Pembuatan mading. Yang pertama, tentukan tema mading terlebih dahulu. Yang kedua, apabila sudah ditentukan temanya, maka pilihlah apa saja karya yang akan disajikan dalam mading tersebut. Bisa berupa puisi, cerita pendek, artikel, berita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah itu mulai berkreasilah dengan membuat beberapa karya untuk ditampilkan dalam mading, atau bisa juga mengutip dari sumber-sumber yang terpercaya. Contohnya Twilight by Stephenie Meyer. Keempat, kemudian atur karya pada media yang dikehendaki untuk menampilkan karya tersebut. Yang kelima, hias sekreatif dan serapih mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurrahmi Kirbillah, NIM T2019-4150 akan mempresentasikan tentang penggunaan metode berbasis discovery inquiry dalam pembelajaran IPA. Jadi yang pertama yaitu ada definisi discovery inquiry yang merupakan menemukan. Jadi merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, secara lebih khusus, guru dapat mencari atau mengembangkan metode pembelajaran sains pada anak-anak yang sifatnya lebih terfokus. Teknik-teknik tersebut misalnya mengeksplorasi global, mengamati cuaca atau musim di luar gedung, atau melalui gambar-gambar yang didemonstrasikan kepada anak-anak. Tetapi yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan metode yang sifatnya lebih terfokus, guru harus memperhatikan juga karakteristik dari peserta didik. Kemudian ada langkah-langkah dalam metode ini. Yang pertama yaitu ada stimulation atau stimulasi, di mana guru memberikan atau mengajukan pertanyaan, pernyataan tentang sebuah materi, contohnya materi pencernaan makanan pada manusia, yang kemudian dilanjutkan dalam problem statement atau identifikasi masalah. Di sini peserta didik dapat memberikan pendapat, jawaban, tanggapan sementara dalam mengenai materi tersebut. Kemudian ada data collection, di mana peserta didik menemukan informasi sebanyak-banyaknya untuk dikumpulkan agar diketahui benar tidaknya tanggapan mereka tadi. Kemudian data collection ini bisa melalui membaca buku, observasi, eksperimen, dan lain-lain. Kemudian ada data processing atau pengolahan data, di mana data-data sebelumnya itu dikumpulkan semua, kemudian ditafsirkan. Kemudian ada verification, yaitu pembuktian. Pembuktian ini di mana peserta didik mempresentasikan hasil yang didapatnya itu untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Dan terakhir yaitu ada generalisasi. Generalisasi ini adalah guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dalam yang mengenai apa yang disajikan atau yang dipresentasikan tadi. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada guru mengulas kembali ketika ada yang kurang tepat atau ada kesalahan. Guru dapat mengulas kembali dan meluruskan pemahaman siswa agar ditemukan kebenarannya.